Pemirsa, KPU akan menggelar debat terakhir Pilpres 2023 malam nanti. Ya, debat ini akan menjadi debat pamungkas para calon presiden. Debat kelima pemilihan presiden 2024 akan jadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan penekanan pada isu-isu krusial dalam tema debat. Pada debat kelima Pilpres 2024, para capres akan beradu gagasan dengan membahas 8 tema, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ajang ini akan menjadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. Jelang debat capres, isu-isu yang nantinya akan dibahas di debat bahkan sudah mulai dipanaskan. Salah satunya terkait kesejahteraan sosial melalui bansos. Bansos yang sejatinya untuk membantu masyarakat kini menjadi sorotan tajam karena kerap dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan politik. Bahkan bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Bila merujuk pada debat capres pertama dan kedua, ketiga calon sama-sama berani menyerang hingga membongkar konsep dan strategi calon presiden. Kini, baik secara langsung maupun melalui para juru bicara, ketiga capres menyatakan siap menghadapi debat pamungkas. Bahkan semuanya mengklaim capresnya yang paling siap dan memiliki pengalaman serta prestasi dalam tema debat kelima. Lantas, siapa yang akan tangkas dan terengginas pada debat pamungkas? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah petani dan buruh bibit. Dalam kunjungannya, Ganjar memilih untuk berdialog langsung dengan para buruh bibit untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para buruh. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut antusias oleh ratusan petani dan buruh bibit di Desa Karangluhur, Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan para petani dan buruh bibit, Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam hal produksi bibit. Ganjar Pranowo juga berjanji untuk memperhatikan kesejahteraan para petani dan buruh bibit. Para petani pun mengaku senang dengan kedatangan Ganjar ke Purworejo. Menurut petani, kedatangan Ganjar Pranowo menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap para petani buruh bibit di Purworejo. Nah, kalau kemudian pemberdayaan itu bisa kita lakukan, pendampingan pada ibu-ibu ini dilakukan, satu, tenaga kerja terserap. Ibu-ibu makin berdaya. Mungkin anak mudanya akan jauh lebih bagus lagi, lebih sistematis lagi, dan ini tinggal didampingi aja sama pemerintah. Maka kalau kita berbicara banyak bibit-bibit yang dibutuhkan lebih banyak, dari bawah, dari desa, dari lokal ternyata ada. Tinggal perhatian kita dari pemerintah untuk bisa mengembangkan mereka. Jadi dari sisi kualitasnya, potensi ekonominya, sampai nanti kita kembangkan pada model distribusinya. Setelah berdialog dengan buruh bibit, Ganjar Pranowo melanjutkan agendanya ke Jakarta. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa ribuan warga di Jalan Coastal Area Karimun, Kepulauan Riau. Mahfud berjanji akan menyekolahkan satu anak dari keluarga miskin hingga jenjang perguruan tinggi. Kedatangan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta bersama Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di Pulau Karimun disambut hangat ribuan warga Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Mahfud MD langsung diarak ke panggung untuk melakukan orasi. Dalam kampanye kali ini, Mahfud MD didampingi Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang. Dalam orasinya, Mahfud menjelaskan sekolah gratis hingga jenjang perguruan tinggi menjadi salah satu program unggulan pasangan Ganjar Mahfud. Sebagai bentuk keseriusan, Mahfud berjanji akan menyekolahkan satu anak dari keluarga miskin hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Kehadiran cawapres nomor urut 3 ini terkait perayaan hari lahir Partai Hanura. Acara ini diisi dengan senam sehat dan penyerahan hadiah utama umroh gratis kepada masyarakat Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan Ainus melaporkan. Pemirsa, saat berada di Karimun, Kepulauan Riau, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyatakan bahwa jika negara tidak dalam keadaan baik, maka demokrasi terancam. Hal ini ditandai dengan adanya pejabat negara yang mundur, tapi juga seruan dari sejumlah perguruan tinggi yang mengkritisi kondisi politik saat ini. Pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam juga diikuti pejabat lain seperti Deputi 5 KSP Dani Jaleswari Pramudiawardani serta Basuki Cahayapurnama dari Komisaris Utama Pertamina. Menurut Mahfud MD, hal ini merupakan kesadaran pribadi masing-masing sekaligus seruan moral. Cawapres nomor urut 3 itu menjelaskan gejala yang sekarang muncul bahwa negara ini sedang tidak dalam keadaan baik dan demokrasi terancam. Seruan dari berbagai perguruan tinggi yang menyoroti kondisi politik dalam negeri menambah kritik terhadap demokrasi jelang Pilpres 2024. Sementara Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang ini mengatakan bahwa dirinya terus membangun komunikasi antara rakyat dengan partai politik agar kebijakan parpol sesuai dengan aspirasi masyarakat. Gejala yang sekarang muncul itu mengundurkan diri kan, saya mengundurkan diri lalu disusul oleh Deputi 5 KSP Kantor Staf Kepresidenan Bu Dani Jaleswari Pramudiawardani itu baru mundur, lalu Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu gelombang 2 hari ini. 3 hari ini gelombangnya kampus-kampus sudah mulai berbicara guru besarnya bahwa negara ini sedang tidak dalam keadaan baik, demokrasi terancam. Itu supaya didengar, ya. Apalagi kampus itu biasanya palang hati nurani bangsa itu selama ini di kampus. Sebetulnya cara-cara kita membangun satu komunikasi dengan rakyat yang belum tentu mengerti secara utuh tentang keinginan-keinginan itu, keinginan partai politik. Jadi dengan kita melakukan komunikasi yang baik, komunikasi itu yang membuat mereka menjadi sadar dan terdidik. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye akbar di Lumajang, Jawa Timur Sabtu siang. Dalam kampanyenya, Gus Imin lantang menyuarakan perubahan. Kedatangan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di lapangan Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang langsung disambut ribuan orang. Di hadapan pendukungnya, Muhaimin Iskandar menyerukan perubahan dan menjanjikan kehidupan lebih sejahtera jika paslon nomor urut 1 menang dalam kontestasi pemilu 2024. Gus Imin pun menjanjikan akan menambah distribusi pupuk subsidi karena banyak dikeluhkan petani terkait kelangkaan pupuk. Kita akan teruskan pembangunan yang baik, kita hentikan yang salah. Food estate kita hentikan, anggarannya puluhan triliun kita alokasikan untuk pupuk, kita alokasikan untuk BBM bagi para petani kita, bagi para nelayan. Sementara itu pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM seniman dan budayawan se-Tangerang Selatan, Banten. Dalam kesempatan ini Gibran turut menanam pohon. Disambut seniman kawakan Dik Doang, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM, seniman, dan budayawan se-Tangerang Selatan, Banten. Gibran yang didampingi sang istri beserta tim kemenangan nasional pun mendapat masukan dari berbagai seniman tentang peningkatan ekonomi kreatif khususnya pada sektor budaya. Tak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian lingkungan, Gibran pun menanam pohon bersama para pelaku UMKM, seniman, dan budayawan.
Pemirsa, Partai Perindo dengan nomor urut 16 menunjukkan kepeduliannya dalam bidang keagamaan dan budaya. Salah satunya menggelar doa bersama dan sholawat nariah di Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Selain itu, Partai Perindo juga menggelar kesenian kuda lumping sekaligus penggalangan dana, maksud kami, untuk anak yatim piatu. Caleg DPR RI Dapil 7 Jawa Timur dari Partai Perindo Muhammad Irfan Syauqi berkunjung ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Muhammad Irfan Syauqi yang juga seorang pengusaha ini hadir untuk mengikuti doa bersama dan pembacaan sholawat nariah yang rutin digelar para santri di Pondok Pesantren. Semoga apa yang beliau hajatkan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencalonnya dalam pencalek menjadi caleg DPR RI ini dimudahkan urusannya dan diijabah. Saya melanjutkan ikhtiar tapi mengharapkan jalur langit. Jadi sama-sama saya mengadakan pembacaan sholawat nariah sebanyak 4.444 kali bersama dengan para santri dan santriwati serta anak yatim dari Yayasan Pondok Pesantren Minhajul Abidin Kabupaten Jombang. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, puluhan penari meriahkan pagelaran kesenian kuda lumping di Kupang Pringapusan, Ambarawa, Kabupaten Semarang yang digelar Partai Perindo. Bekerja sama dengan paguyuban seni kuda lumping, pagelaran seni ini sebagai wujud ikut melestarikan warisan budaya leluhur, sekaligus penggalangan dana untuk anak yatim piatu. Terima kasih kepada Bapak Waren Haritanu Sudibyo dan Bapak Beni Stiono atas dukungannya untuk Sanggar Seni Purwo dan Jarana Satria Mubroyo atas terselenggaranya kegiatan penggalangan dana yatim piatu. Dengan kegiatan ini di mana nanti penggalangan dana untuk anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Ambarawa itu hasil dari pentas atau sirkuleran dari masyarakat yang menonton. Ini diberikan kepada anak yatim piatu. Tidak hanya mensosialisasikan diri, para caleg juga mengajak masyarakat bersama-sama memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 dari Partai Perindo Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati bertemu dengan para relawan di Wonosobo. Ya, sementara itu di Magelang, pemirsa, Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Siber melihat langsung turnamen sepak bola kelompok umur. Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 dari Partai Perindo, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, menggelar pertemuan dengan relawan Sobat Susaning Tias yang berada di Desa Tirip, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo. Dalam kunjungannya ini, Susaning Tias melihat langsung lokasi tambak warga desa yang berada di Waduk Wadas Lintang, Wonosobo. Kunjungan ini untuk menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan seluruh UMKM, peternak, petani, dan nelayan Wadas Lintang agar taraf ekonomi mereka meningkat. Bagaimana keindahan alam di sini dan bisa menjadi sumber alam yang sangat baik bagi sumber ekonomi kerakyatan dari Wonosobo maupun tetangga sebelah Kebumen. Pokoknya Partai Perindo peduli UMKM, peduli rakyat. Sementara itu di Magelang, Susaning Tias juga menonton langsung turnamen sepak bola kelompok umur 11 tahun di lapangan Bagas Bagus, Kecamatan Secang. Diikuti 8 tim, turnamen ini digelar oleh Forum Kader Bela Negara bersama Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Siber Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, yang juga caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah sebagai bentuk dukungan bagi generasi muda. Kita berharap agar timbul atau ada bibit-bibit muda di dalam kancah persepak bolaan, khususnya di Kabupaten Magelang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini memberikan rasa atau biar tumbuh rasa sportivitas, kesatria, kebersamaan, dan ada rasa persatuan. Turnamen sepak bola ini menjadi salah satu bukti dari komitmen Partai Perindo dalam memajukan olahraga dan membina para pemain dari dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud Bagama Jawa Barat juga menggelar ajang Fun Bini Soccer Pemuda se-Bekasi. Ya, kegiatan ini turut mengundang ex-kiper Timnas Indonesia Marcus Horizon, digelar di Platinum Mini Soccer Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain bermain mini soccer, para peserta juga berkesempatan adu penalti melawan Marcus Horizon.
Ajang ini pun disambut antusias kalangan milenial dan Gen Z. Karena selain selaras dengan sosok Capres Ganjar Pranowo juga menjauhkan anak muda dari kegiatan-kegiatan negatif. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini sangat bermanfaat, khususnya di bidang olahraga, sepak bola ya. Apalagi kita tahu Pak Ganjar, calon presiden kita itu senang berolahraga ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan ada kegiatan ini anak-anak muda ini bisa lebih termotivasi lagi agar selalu khususnya berolahraga terus. .53 kg sabu dan pil Happy Five disita dalam penangkapan 2 kurir narkotika jaringan internasional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.